motor kita pernah dibeli sama Pak Jokowi. Orang kalau udah punya hobi atau punya kesukaan itu beranjak ke passion, akhirnya all out. Masalah itu akan membuat kita lebih maju lagi. Mindset kita yang akhirnya ngebentuk aku untuk membuat something yang lebih berguna buat orang-orang banyak. Ya, buat teman-teman mungkin salam kenal, saya Heru Prastio. Jadi mungkin buat teman-teman aku ngeliat masih muda-muda nih, banyak jalanin pekerjaan atau zaman sekarang ya, pekerjaan apapun kayaknya kaitannya sama apa yang kita suka gitu. Nah kebetulan aku mau sharing sedikit gimana caranya kita bisa ngelakuin apa yang kita suka, apalagi ini mimpi jadi anak muda zaman sekarang kali ya, ngelakuin yang kita suka terus dapat duit dari situ gitu. Nah yang aku mau ceritain how to be successful in your career by having a growth mindset. Jadi semuanya tuh tentang mindset. Jadi kalian bisa punya duit banyak, kalian bisa punya modal gede, banyak banget mungkin teman-teman kalian yang anak orang kaya tapi giliran bikin usaha juga belum tentu maju gitu. Nah kaitannya nih sama mindset. Aku kebetulan start sebagai freelance photographer. Saat itu aku terakhir terima uang dari orang tua dikasih 1,5 juta untuk beli kamera. Jadi dari 1,5 juta itu ini yang aku manfaatin sampai aku akhirnya jadi seorang fotografer profesional. Sekarang punya production house. Aku ada beberapa usaha juga, salah satunya ada Elders Company, Elders Garage. Terus aku ada beberapa usaha yang di bidang production. Mungkin kalau zaman dulu jadi fotografer tantangannya untuk ngejelasin ke orang tua aja jadi fotografer itu susah. Untuk saya seorang fotografer boleh nggak ngambil pekerjaan ini untuk apa ya namanya kedepannya gitu, itu susah banget karena mungkin fotografer pada zaman itu tuh bisa dikatakan pengangguran gitu karena kerjanya apalagi kalau kita start sebagai fotografer wedding kerjanya Sabtu Minggu gitu. Jadi motret dari rumah ke rumah dapat duit 75.000 kerja seharian, apalagi kalau udah foto-foto yang sifatnya adat. Jadi benar-benar dari jam 6 pagi kadang jam 5 standby, selesai jam 9 jam 10 gitu. Jadi dari yang terbiasa bekerja sendiri sebagai freelancer, aku banyak belajar banyak, di mana akhirnya aku punya mental yang cukup kuat. Istilahnya dengan modal apapun, apa yang ada di tangan kita itu bisa pasti jadi gitu. Jadi mungkin buat teman-teman nih yang megang kamera juga nih gitu. Jadi apa yang kita kerjakan sekarang nih memang kelihatannya kecil gitu, tapi ini bisa jadi gede banget tergantung kita mau nyampainya semana gitu. Yang penting jangan terlalu mikir apa ya banyak mendingnya ya, banyak mendang-mending, aduh atau tapi ya pengen gini tapi nggak punya duit, nggak punya modal. Aku cuma ingetin lagi starting ini semuanya cuma dari duit 1,5 juta pada waktu itu beli kamera manual. Gimana caranya bisa survive sampai sekarang, dan aku ngerasa achievementnya cukup happy. Jadi aku ada 2H ini production house di fotografinya. Kemudian aku ada Pastel Studio tuh editing. Mungkin company yang aku create ini nggak akan banyak kedengeran di dunia entertain gitu, tapi di dunia advertising. Jadi ada Edge ini khusus digital, jadi kita bikin campaign digital secara productionnya ketuk pintu, kerjaan-kerjaan kita tuh banyak untuk TVC gitu. Jadi memang tipe pekerjaan aku bukan tipe pekerjaan yang diekspos secara backgroundnya siapa yang mengerjakan, karena semuanya sifatnya konfidensial. Nah ini project-project aku mungkin beberapa kalian udah sempat lihat jadi billboard, jadi project yang memang untuk foto beauty dari semua project dari TVC segala macam. Tapi
secara profesi aku sampai sekarang masih jadi seorang fotografer, tapi punya beberapa bisnis yang tadi di production house. Karena sering punya project foto juga, akhirnya bikin studio rental. Jadi semuanya ekosistemnya udah hidup. Di sini kita mentoring, kita kasih edukasi, dan kita kasih pinjam studio free untuk dipakai gitu. Jadi ini yang segera akan kita launching sebulan depan. Akhirnya juga dari perjalanan aku dan notesnya ya, yang tadi aku ceritain, aku tetap seorang fotografer, ngelakuin apa yang sebagai freelance fotografer, tapi banyak hal yang tadi aku bilang mindset kita yang akhirnya ngebentuk aku untuk membuat something yang lebih berguna buat orang-orang banyak. Yang pengen join, nah ini ada platform namanya Creative Hub, jadi bisa join di sini. Pada waktu itu 10 tahun aku bekerja, aku udah mulai nggak bisa membedakan yang mana passion, yang mana kerjaan. Selama 10 tahun aku jadi fotografer, bikin banyak hal. Ini beberapa proyeknya kita, motor kita pernah dibeli sama Pak Jokowi yang akhirnya viral, dan banyak teman-teman di internasional juga punya koneksi dengan kita sampai sekarang. Dari hobi yang kedua yang tadinya sempat aku jalanin setelah 10 tahun aku jadi fotografer, akhirnya aku mencoba menjajaki hobi yang baru gitu. Jadi karena mungkin selama 10 tahun aku ngelakuin pekerjaan fotografi dan sebagai passion aku juga gitu. Jadi akhirnya ada titik di mana aku membutuhkan hobi yang baru, dan ternyata setelah aku jalanin aku lumayan all out. Akibatnya kayak 1 tahun aku main motor, belanja spare part, belanja motornya cukup banyak gitu. Jadi ya itu, ternyata orang kalau udah punya hobi atau punya kesukaan itu pasti beranjak ke passion, di mana wah itu seneng banget apa yang kita lakukan, akhirnya all out. Nah itu ternyata tuh membuat aku ngerasa oh gue harus stop nih dengan melakukan sebuah bisnis. Nah akhirnya di tahun 2013 kita start dengan Elders Company. Kita bikin Elders Garage dari aparel, kemudian bikin motor, dan sekarang kita masuk ke electric vehicle. Ada Elders Electrico dan Ike gitu. Jadi ini project-project yang aku lagi jalanin, dan semuanya apa yang aku jalanin dari fotografi sampai motoran ini semuanya tentang apa yang aku suka gitu. Jadi yang mau aku share di sini gimana caranya kita bisa deal sampai jadi bisnis, bahkan bisa menghasilkan buat keluarga kita gitu, buat orang-orang di sekitar kita. Jadi sebenarnya ini juga banyak orang yang berpikir masalah itu bikin apa ya, kalau zaman anak muda sekarang begitu ada masalah nih seminggu 2 minggu perlu healing gitu. Dari setiap masalah yang kita tunda menyelesaikan itu akan menjadi masalah yang lebih besar lagi. Jadi sebenarnya kalau di sekarang aku udah di tahap kalau lagi nggak ada masalah aku bingung mau ngapain gitu. Jadi akhirnya cari masalahnya yang apa, bikin inovasi, bikin progres gitu, karena sudah terbiasa deal sama masalah gitu. Jadi buat teman-teman yang pengen mulai sesuatu, jangan lupa kalian harus mulai. Jangan menganggap setiap masalah itu kemunduran. Masalah itu akan membuat kita lebih maju lagi. Nah ini yang aku mau share, ada proses gitu. Jadi kita tuh apa yang kita lakukan itu semuanya ada prosesnya. Jadi nggak mungkin kita melakukan sesuatu udah langsung jadi atau bisa langsung istilahnya menghasilkan. Jadi ada proses, ada timing, terus ada pilihan itu akan menimbulkan konsekuensi. And then kita tahu achievement kita tuh mau sampai mana gitu. Jadi kita jalani nih prosesnya. Kalau teorinya, kalau bisnis orang bilang kalau company udah usianya di atas 5 tahun udah bisa lebih tenang lah gitu. Jadi
kalau misalnya kita jalanin ya jalanin aja prosesnya, nanti setelah 5 tahun nanti bisnisnya juga akan jalan. Belum tentu juga gitu. Jadi bisa jadi kenapa orang rela jalanin proses sampai 8 tahun padahal secara bisnis belum tentu ada gitu. Jadi ini kenyataan, aku jalanin usaha bengkel itu selama 8 tahun, aku udah plan memang bengkel ini aku yakin akan bleeding sekian lama dan aku akan mengatur nafasku untuk bertahan selama 8 tahun. Jadi memang momen ini sekarang Elders bisa dikatakan ada di momen yang bagus banget. Kemarin Pak Sandi expose, terus juga dari Pak Teten, Kementerian Koperasi juga bantu gitu. Jadi kita ada di right moment di mana industri electric vehicle jadi narasinya pemerintah, dan ini adalah momen yang tadi aku bilang ini adalah right timing buat Elders. Aku yakin timingnya pasti akan ada, waktunya akan ada gitu. Jadi mungkin istilah semua indah pada waktunya aku ngerasain sendiri lah gitu. Bukan tentang menyelesaikan masalah sekarang, tapi seorang leader terutama kita sebagai businessman kita harus memilih hal-hal yang kadang-kadang apa ya istilahnya bukan tentang keuntungan tapi tentang gimana caranya kita bisa melanjutkan apa yang jadi mimpi kita menjadi sebuah kenyataan gitu. Jadi buat aku, buat teman-teman yang lagi jalanin bisnisnya, coba juga belajar mengenai bisnis dari orang lain dengan pengalaman orang lain, itu jadi penting banget gitu. Ya ini penutup dari aku, apapun yang kalian lagi jalanin, enjoy the process. Begitu mulai stres, pikirin lagi gimana caranya kalian bisa nikmatin seperti pertama kali kalian ngebangun company atau ngebangun pekerjaan kalian. Semangat banget, ingat-ingat itu lagi apa yang kalian bisa untuk membuat kalian bisa happy. Jangan baru 1-2 tahun pusing pindah ganti profesi atau ganti company lagi gitu. Jadi semuanya ada momennya. Yang tadi aku bilang, aku 8 tahun jalanin bengkel baru berasanya sekarang. Jadi fotografer sekarang udah ke tahun ke-20. Aku ingat banget tahun pertama aku mulai jadi fotografer, aku udah membayangkan 10 tahun lagi aku jadi fotografer seperti apa gitu. Dan semuanya terus kita remind, kadang kalau kita jalani sesuatu yang kita suka, ibaratnya duit juga bukan masalah gitu. Tapi kalau nggak ada duit namanya juga cari masalah gitu. Jadi harus ngelihat lagi gitu. Nah di saat ada duit, semuanya ada duit banyak, akhirnya jadi masalah, itu company juga tuh gitu. Jadi balik lagi kalian harus balikin lagi gimana caranya memaintain passionnya kalian gitu. Jadi ya enjoy the process and let's God do the rest gitu. Thank you.